Oke, selanjutnya adalah pengalaman aku apply visa istri untuk tinggal di UK gitu. Oke, kalau kalian yang belum tahu, aku memang menikah dengan orang Inggris ya, orang berkebangsaan Indonesia. Jadi aku mixed marriage. Ya, tapi waktu itu aku menikah di Indonesia. Syarat-syaratnya sih gampang, kalian bisa kalau kalian muslim kalian datang ke KUA cari tahu konsultasi syarat-syaratnya seperti apa, dan kalau kalian non muslim kalian bisa datang ke Capil. Pengalaman aku karena berhubung aku menikah dengan Islam Way, jadi aku pergi ke KUA. Ini hanya gambaran cepatnya aja ya. Jadi waktu pengalaman menikah dengan orang asing, aku ke KUA untuk konsultasi, terus kemudian dari KUA-nya sendiri akan kasih syarat-syaratnya. Waktu itu aku menikah di Bandung, di KUA Bandung. Kemudian syarat-syaratnya itu salah satu yang kalian agak harus kejar adalah affidavit ke kedutaan Inggris. Karena suamiku orang Inggris, jadi kalian harus dapat kayak apa ya, kayak vow gitu, kayak sumpah dari pemerintah Inggris, dikeluarkan dari pemerintah Inggris. Jadi waktu itu dia harus pergi ke kedutaan Inggris di Indonesia untuk melakukan sumpah bahwa kalau misalnya dia single, dia harus bilang saya belum pernah menikah dan segala macam. Waktu itu ditawari dua tipe. Jadi tipe dari secara agama, kalau kalian muslim atau non muslim kalian bisa vow secara agama ataupun secara pemerintah gitu. Kemudian kalau kalian pernah menikah, kalau orang asingnya pernah menikah, itu juga harus ada informasi yang dikeluarkan dari kedutaan Inggris di Indonesia bahwa pernah menikah, sudah bercerai dan segala macam. Jadi itu dikeluarkan dari kedutaan Inggris di Indonesia. Waktu itu aku diminta juga ID, KTP segala macam, KK, dan juga kalau ada kalian prenuptial agreement. Sebenarnya sih prenuptial agreement sebenarnya untuk mixed marriage itu perlu. Jadi nanti prenuptial agreement-nya akan kalian tanda tangani berbarengan dengan waktu kalian akad gitu. Jadi kalau misal kalian mau prenuptial, jadi itu harus dipersiapkan sebelum menikah. Itu sih gambaran umumnya ya gitu. Sebenarnya luckily aku hanya waktu itu cuman seminggu lebih selesai di KUA gitu. Ya udah nikah deh gitu. Oke, untuk pengalaman aku apply visa sebagai istri atau spouse visa lumayan getirnya ya, karena pertama biayanya juga lumayan sangat banyak menurut aku ya gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu, karena waktu itu aku berpikirnya ayo udah deh tinggal di UK lebih baik kalau saat ini daripada tinggal di Indonesia, karena suamiku juga maksudnya kerja di sini dan segala macam. Oke, yang aku ingat itu adalah pertama kalian harus melampirkan surat-surat resmi menikah dari negara di mana kalian menikah. Jadi kalau misalnya kalian nikah di Indonesia dan itu ilegal di Indonesia, otomatis UK government juga nggak akan accept itu gitu. Jadi ya pokoknya surat legal nikah lah intinya itu. Yang kedua adalah financial requirement. Jadi ada syarat-syarat keuangan, syarat-syarat di mana orang Inggris sendiri yang menikah dengan orang Indonesia atau orang luar European harus mempunyai harus apa ya, istilahnya harus melampaui syarat ini gitu. Jadi kalau kalian menikah dengan British, mereka harus bisa pas syarat minimum penghasilan pekerjaan gitu, maksudnya penghasilan mereka. Jadi zaman aku itu aku apply di 2014 2015 deh kalau nggak salah, 2014 akhiran gitu. Enggak 2015 salah, 2015 aku apply waktu itu dan syarat minimum penghasilan suami aku itu harus 18.600 per tahun. 18.600 per tahun, kurang lebih itu mungkin 1.500-1.600an ya penghasilannya per bulan. Itu grossnya sih, itu penghasilan kotornya. Dan kalau kalian punya tabungan, misalnya suami kalian atau istri kalian yang berkebangsaan Inggris ini punya tabungan 62.500,
that's no problem. Walaupun misalnya aku punya tabungan 62.500 dan stay di sana selama 6 bulan sebelum kita apply visa, aman, kalian bisa pergi, kalian pas financial requirement. Untuk lebih jelasnya lagi, di websitenya itu kalian bisa download sekitar 200 halaman. Susah sih sebenarnya, tapi ya kalau kalian pengen tahu, di situ mereka menjelaskan detail sekali kalau kalian mau baca gimana kalian bisa pas financial requirement ini gitu. Jadi intinya ya sebenarnya kenapa emang harus berpenghasilan sebanyak ini ya karena dari pasangan yang memang bukan orang Inggrisnya ini kan nggak boleh ngeklaim any benefit. Jadi kalau di sini itu bisa ngeklaim, bisa kalau misalnya kalian nggak kerja, terus kalian bisa ke pemerintah bilang oh saya nggak bisa dapat kerja nih, terus nanti kalian pemerintahnya ngasih uang ke kita. Nah untuk kita nih kayak orang Indonesia ini nggak bisa ngeklaim itu. Jadi si orang Britishnya ini harus berpenghasilan cukup untuk menghidupi si orang atau mbak istri dari atau suami yang memang bukan berkebangsaan Inggris kayak gitu, atau bukan dari Britain gitu ya. Nah financial requirement juga berbeda kalau kalian punya anak. Kalau kalian punya anak yang bukan British, otomatis syaratnya berubah. Kalau kalian punya anak satu, misalnya aku waktu menikah sama suamiku aku udah punya anak nih, dan aku mau bawa nih anak yang orang Indonesia ke Inggris, jadi kan dia jadi dependent aku kan, maksudnya dia bukan orang Inggris, otomatis suamiku itu yang orang Inggris nih harus berpenghasilan 22.400 per tahunnya. Kalau misalnya aku punya 2 anak, ditambah lagi 2.000-an apa 2.400 gitu per anak gitu. Jadi 22.400 untuk satu anak, ditambah lagi 2.400 per anak. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Jadi kalau punya 3 anak, tambah lagi 2.400. Kayak gitu-gitu. Jadi tapi kan syaratnya mungkin agak sedikit berubah ya sekarang karena perkembangan zaman juga beda. Jadi mungkin syarat-syaratnya juga beda. Jadi kalian harus baca dengan detail persyaratannya seperti apa. Terus yang aku lampirkan ini pengalaman yang ditanyain sama teman aku. Apa aja sih yang bisa membuktikan tentang kalau si suami kita ini berpenghasilan berpenghasilan 18.600 itu ya, itu tuh minimumnya. Jadi waktu itu aku menyarankan ke teman aku bahwa kamu harus lampirin payslip. Payslip itu gaji lah, slip gaji gitu ya, dari dimana suami kamu kerja. Terus kalau misalnya punya kontrak kerja, tunjukin kontrak kerjanya juga, karena di dalam kontrak kerja kan bisa bisa menggambarkan, menjelaskan tentang bahwa si suami ini memang sekarang ini tuh dia berpenghasilan sebanyak ini dan dijamin untuk kedepannya juga akan at least akan berpenghasilan sama gitu. Jadi harus tunjukin cukup nih gajinya kayak gitu-gitu. Terus hal lainnya lagi adalah ada tes bahasa Inggris juga untuk tinggal di UK, tapi nggak seberat academic test gitu. Kalau academic test kan otomatis setiap tesnya itu, setiap kata yang kalian nanti waktu itu bikin essay itu kan benar-benar dinilai gitu. Kalian harus bisa bikin essay yang formal gitu. Tapi kalau untuk tes bahasa Inggris yang kalau kalian mau tinggal di sini itu kalau nggak salah cuma B1 B1 tuh kalian harus pas bisa berkomunikasi, at least bisa beli sesuatu, bisa nunjukin di mana rumah kalian, kalau ditanya ya hal-hal darurat lah kayak gitu-gitu, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik gitu ya, intinya gitu kan. Kalau academic year, kalau kalian sebagai student harus perfect gitu, harus bener-bener yang kalian harus bisa bahasa Inggris dan mengerti gitu. Nah kalau tes ini sih nggak perlu, waktu itu aku nggak tes karena aku lulusan sini, jadi langsung kalau lulusan sini kan sertifikatnya juga dari sini kan, jadi mereka tahu aku pernah tinggal di sini dan segala macam, jadi aku nggak masukin tes bahasa Inggris lagi. Dan ini yang lumayan memberatkan adalah untuk tinggal di sini ini kan, kalau di sini sistemnya kita punya kesehatan itu, sistem kesehatan ini di sini adalah kesehatan yang free. Aku beribet banget ya ngomongnya, maksudnya pemerintah itu punya servis kesehatan yang gratis kalau di sini itu. Tapi sebagai orang luar dari Britain, dari Eropa juga, karena aku bukan dari Eropa,
Jadi kita harus bayar, dan waktu itu asuransi kesehatan aku untuk 2,5 tahun itu sebesar 500 pound. Jadi waktu itu visa aku tuh 1000 sekian deh kalau nggak salah. Hanya untuk visanya aja itu 1000 sekian. Kemudian ditambah dengan asuransi kesehatan sebesar 500 pound. Jadi sekitar 1.500 sekian apa 1.600-an gitu pound. Itu lumayan cukup memberatkan, cuma lumayan uang yang luar biasa deh gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu ya siap-siaplah hal-hal seperti ini gitu. Jadi visa aku ini selama 2,5 tahun gitu. Dari 2,5 tahun ini nanti aku akan extend lagi. Waktu itu 2015, jadi akan habis 2018 itu aku harus extend. Terus dari 2018 itu ke 2021. Setelah 5 tahun kalian bisa apply sebagai permanent resident di sini, atau kalau kalian mau ganti nationality silahkan, itu hak kalian masing-masing. Tapi sejauh ini aku sama sekali tidak kepikiran untuk pindah nationality atau segala macam. Aku cuma pengen tinggal di sini dan tetap sebagai warga negara Indonesia gitu. Terus oke. Gini ya. Tipsnya dari aku adalah visa waktu itu lumayan lama keluarnya. Kalau nggak salah itu mau makan waktu 31 hari kerja waktu itu. Aku sebagai perempuan dan sebagai istri sangat beruntung saat itu karena suamiku kan memang bisnis di sini, jadi bisa ambil libur sepanjang yang dia mau. Jadi waktu itu suamiku juga menemani di Indonesia, istilahnya kayak waktu itu tuh kayak liburan kita aja di Indonesia. Tapi bagi kalian yang memang suami atau istri kalian yang dari Britain nggak bisa nemenin, ya kalian harus siap-siap itulah, maksudnya siap-siap mental, kalian harus jauh selama proses visa atau segala macam, karena visa ini nggak bisa di-apply dari dalam UK, jadi kalian harus berada di luar UK, gitu. Ya siap-siap aja lah ya, pokoknya puas-puasin setelah nikah, bareng-bareng dulu, karena mungkin ada space di mana kalian harus pisah beberapa waktu lah, gitu. Terus cek juga kalau partner kalian bisa lulus semua kriteria itu, karena ini untuk memudahkan kalian juga tinggal dan mendapatkan visa. Jadi kalau kalian tahu masa kalian di dalam sekarang lagi pacaran atau di dalam relationship sama seseorang yang dari UK atau dari luar negeri, dan kalian berpikir untuk panjang ya untuk menikah dan segala macam, baca dengan baik, karena ini juga bukan hanya keputusan kalian, tapi ini juga bakalan menjadi keputusan dan beban untuk partner kalian gitu. Jadi kalau mereka ikhlas dan willing to do this, kalian lucky sih. Maksudnya karena menurut aku suami aku waktu itu yang bayar segala macam dan harus berpenghasilan itu juga lumayan gitu, karena kan gak setiap orang dari luar negeri juga punya penghasilan sebesar itu gitu. Karena sebenarnya dengan gaji yang standar pun tinggal di sini juga baik-baik aja, tapi kan karena kadang kalau kalian punya foreigner atau punya partner dari orang asing, ya akan jauh lebih berat untuk kalian juga gitu. Jadi ya siap-siap untuk itu sih menurut aku sih lebih menyiapkan tentang mental gitu, karena kan ini keputusan hidup yang akan kalian bawa ke depannya gitu, maksudnya akan kalian akan kalian jalanilah panjang gitu. Jadi ya menurut aku sih mental sih jauh harus lebih siap. Terus materi juga gitu, mau nggak mau juga materi gitu. Terus hal-hal lain yang aku masukin nih untuk apply visa adalah bukti-bukti relationship. Jangan kirim video karena mereka nggak nerima video gitu. Blur lagi, here we go. Jadi waktu itu aku kirim foto-foto liburan, foto-foto jalan-jalan, mau nggak mau ya take selfie as much as you can gitu, karena itu juga salah satu bukti tentang hubungan kalian itu genuine, hubungan kalian itu memang bukan hubungan yang fake segala macam. Bukti-bukti conversation, Facebook, Twitter, Instagram atau apapun itu yang kalian, misal kalian nggak on social media, mungkin kalian email atau message kayak chatting di WhatsApp atau segala macam, capture itu, save it, terus print kalau kalian bisa print,
untuk ngebuktiin bahwa kalian juga genuine, kalian punya komunikasi gitu. Karena kan maksudnya itu juga salah satu bukti bahwa kalian kalian itu memang relationship, kalian itu memang punya relationship gitu. Terus kalau kalian kayak salah satu teman aku orang Jepang menikah dengan orang Italia. Tapi untuk kalian yang memang orang Asia menikah dengan orang Eropa yang tinggal di UK, itu akan berbeda syarat-syarat visanya. Jadi waktu itu dia minta aku untuk sebagai salah satu kerabat untuk kayak nulis lah reference letter gitu sedikit tentang bahwa aku tahu mereka itu relationshipnya benar, kita sering jalan, kita sering double date, terus mereka juga pengen sama-sama, kayak ngebuktiin bahwa kerabat dan keluarga juga tahu tentang hubungan mereka, jadi bukan fake. Tapi menurut aku kalian nggak perlu sih minta kayak reference letter dari orang-orang sekitar tentang hubungan kalian, as long as bukti kayak percakapan, foto segala macem, mereka juga udah bisa tahu bahwa kalian itu genuine, kalian itu memang relationshipnya beneran gitu, bukan fake relationship segala macam kayak gitu. Jadi menurut aku sih itu hanya tambahan dimana aku dapat pengalaman itu dari temen aku gitu. Terus seperti yang aku bilang tadi, pengalaman untuk teman aku yang menikah dengan orang lain yang settle di sini, mereka itu mengikuti hukum Eropa Commonwealth gitu. Jadi mereka nggak ada syarat 18.600 pound penghasilan itu gitu. Jadi kalau kalian yang menikah dengan orang, let's say orang Italia, orang Jerman, atau orang Denmark segala macam yang tinggal di UK, kalian harus baca dengan detail karena persyaratannya agak sedikit berbeda dengan kita yang menikah langsung dengan orang British gitu. Jadi itu yang harus kalian lihat juga. Dan mungkin tambahan lainnya adalah kalian harus translate beberapa, misalnya kalau misalnya ada beberapa ada beberapa surat dari Jerman, kalau kalian menikah dengan orang Jerman, kalian harus translate itu ke bahasa Inggris. Kayak gitu-gitu sih, lumayan memakan waktu gitu. Jadi ya menurut aku sih persiapkan waktu, materi, mental itu harus like three the most important thing yang harus kalian siapkan. Terus kalau setahu aku yang mereka menikah dengan orang Eropa lain yang tinggal di UK, mereka itu bakal dapat 6 bulan visa. Terus kalau nggak salah mereka bakal extend abis 6 bulan itu dan dapat 5 tahun untuk settle di UK. Dan orang Eropanya sendiri kalau nggak salah harus udah tinggal di UK selama 3 bulan. Terus harus bisa membuktikan kalau dia itu kerja atau punya inisiatif untuk cari pekerjaan gitu. Kalau sebenarnya sih menurut aku kadang-kadang kalau untuk orang Eropa lainnya agak sedikit lebih fleksibel gitu ya gitu. Cuman ya aku juga nggak tahu karena aku belum pernah punya pengalaman itu. Dan kalau kalian punya pengalaman itu, kalian boleh share di channel aku, dan mudah-mudahan kalian yang lagi cari tahu tentang pengalaman itu kan bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan informasi juga gitu. Oke, ini cepatnya aja. Alasan mengapa aku menetap di Inggris. Pertama karena suamiku orang Inggris. Oke, itu klise. Tapi sebenarnya setelah aku waktu itu menikah, aku itu apply family visit visa selama 6 bulan. Jadi waktu itu aku hanya liburan lah ke sini. Dan aku mikir, oke, kalau kita tinggal di Indonesia, suamiku mau kerja apa gitu. Karena otomatis kalau di sini kan bisnisnya udah ada, jadi pekerjaannya udah settle. Dan kalau ke Indonesia otomatis suamiku harus belajar ekstra bahasa Indonesia. Walaupun sekarang dia juga belajar bahasa Indonesia dan aku ngomong bahasa Indonesia, maksudnya bicara bahasa Indonesia sesekali, bicara bahasa Inggris sesekali gitu ya. Tapi kayaknya kalau memang pengen instan ya otomatis aku yang harus tinggal di UK. Jadi aku mengalah untuk tinggal di UK. Dan aku pikir kenapa enggak untuk men-challenge diri aku tinggal di sini dan kerja di sini gitu. Jadi karena waktu itu setelah menikah aku langsung dapat kerjaan di UK, jadi aku pikir kenapa enggak, ya udahlah stay di UK gitu. Dan hal keduanya yang sangat signifikan ini, yang sangat menurut aku, kalau aku pulang kayaknya aku egois gitu. Kalau misalnya aku compare, oke, tinggal di Indonesia akan jauh lebih baik ya, aku akan dapat kerjaan yang jauh lebih baik di Indonesia. Tapi itu juga nggak akan menjamin, nggak ada orang yang bisa menjamin ya kan. Nah, hal lainnya adalah kita juga berpikir one day kalau kita punya anak di UK itu kan kesehatan gratis, terus pendidikan juga gratis. Jadi aku pikir
aku pergi dari Indonesia untuk sekolah ke luar negeri dengan susah payah. Kenapa aku harus membuang kesempatan kelak untuk anak-anak kita ke depannya untuk sekolah di sini gitu. Jadi aku pikir yaudah deh, mengalah untuk kebaikan kita juga gitu. Aku juga happy di sini, aku juga dapat pekerjaan yang enak alhamdulillah sekarang. Jadi ya hal-hal kayak gitu. Nah, untuk kalian sih menurut aku ya kalau suami kalian settle atau pasangan kalian settle di Indonesia, aku dan suamiku punya cita-cita untuk pulang ke Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya lebih pada pribadi kalian, gimana keadaan kalian juga sekarang. Ya itu kembali ke kalian. Cuman pengalaman aku adalah aku lebih memikirkan tentang kedepannya untuk anak-anak dan segala macam. Gitu, oke? Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang UK, visa dan segala macam yang bisa aku jawab, kalian bisa leave the comment. Feel free untuk tanya apa aja. Dan kalau kalian punya pengalaman, kalian juga bisa share di channel aku, nggak masalah, silahkan, terbuka bebas untuk siapapun. Oke, have a good day. Terima kasih untuk watching video aku. Terima kasih juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi untuk kalian. Bye. Terima kasih.